Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh KM-nya, Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya perhatian. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yoga yang sudah memimpin doa untuk pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum dimulai, Pak Anwar akan absen dulu kehadiran kalian di kelas Pak Anwar. Yang pertama, Eka Sari hadir? Hadir, Pak. Oke, Izmi Putri Anggini? Hadir, Pak. Bagus. Viana? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rais Suhardian? Hadir, Pak. Siap. Najwa Aditya Pratama? Hadir, Pak. Nah. Maulida Dwi Cahyaningrum? Hadir, Pak. Oke. Renal Diansyah? Hadir, Pak. Kemudian Hadir, Sardi Pak. Wijaya Kusuma? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Yoga Firmansyah Hanafi? Hadir. Oke. Anwar membahas sedikit materi yang akan kita pelajari hari ini. Pak Anwar akan membentuk dulu beberapa kelompok untuk nanti mengerjakan LKPD. Nah, LKPD itu nanti kalian kerjakan per kelompok yang sudah Pak Anwar share atau Pak Anwar bagikan di Google Classroom atau di grup WA ya. Yang pertama, kelompok pertama itu terdiri dari Eka Sari, Izmi Putri Anggini, dan Viana. Tolong dicatat satu orang ya. Oke, sudah? Baik, Pak. Oke, yang kedua kelompok 2 ada Muhammad Rais Wardian, ada Najwa Aditya Pratama, dan Maulida Dwi Cahyaningrum. Itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 ada Renal Diansyah, Salsabila Apriliani, Sardi Wijaya Kusuma. Itu kelompok 3. Dan kelompok 4 itu ada Robitul Mutahida, Yoga Firmansyah Hanafi. Nah, silakan nanti kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing. Nanti setelah dibentuk kelompok itu, LKPD yang sudah kalian download atau yang sudah kalian baca, nanti diisi ya pada saat nanti kegiatan diskusi. Baiklah, sebelum Pak Anwar mulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu dulu hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Coba ada yang tahu? Siap. Izin menjawab, Pak. Ya, coba Tentang Eka. fungsi eksponensial. Sial. Oke, bagus. Tentang fungsi eksponensial. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi eksponensial. Yang sebelumnya kalian sudah pelajari tentang eksponen itu, bilangan berpangkat itu pada saat kalian kelas 9 SMP. Nah, baiklah, Pak Anwar akan sedikit men-share screen atau membagikan PPT biar kalian tahu apa saja sih kegiatan pembelajaran pada hari ini sebelum kalian masuk ke kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Nah, sebentar. Sudah, menjelaskan materi kompetensi dasar, tujuan, dan manfaat kalian belajar fungsi eksponensial. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Banyak sekali tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini, kurang lebih ada 4. Yang pertama tentang menjelaskan pengertian fungsi eksponensial dengan tepat berdasarkan pengamatan terhadap masalah konstekstual. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponensial sekurang-kurangnya 3 sifat yang sesuai berdasarkan pengamatan terhadap grafik fungsi eksponensial. Yang ketiga, menggambarkan grafik fungsi eksponensial dengan lengkap dan benar berdasarkan percobaan pada bidang gambar dengan bantuan GeoGebra. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dengan benar berdasarkan sajian masalah konstekstual. Nah, kemudian ini sedikit materi yang kalian perlu ingat kembali tentang untuk mengkaitkan materi fungsi eksponensial, yaitu kalian harus paham dulu eksponen itu apa. Jadi eksponen itu adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Bentuk umumnya A pangkat N. Jadi A-nya dikalikan sebanyak N faktor. Dengan A disebut bilangan pokok dan N-nya disebut pangkat. Ya. Kemudian ada sifat-sifat eksponennya, sifat 1 sampai 10. Nah, ini
Misalkan yang pertama, ini hanya pengantar saja biar kalian mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. A pangkat P dikali A pangkat Q, berarti kalau dikali pangkatnya tinggal dijumlah. Kemudian yang kedua, kalau dibagi, kalau dikali masih sama tapi dalam bentuk pecahan, itu dijumlah pangkatnya. Yang ketiga, itu kalau dibagi pangkatnya dikurang. Yang keempat, ini juga sama dengan yang ketiga. Yang kelima, kalau ada A pangkat negatif P. Kalau ada A pangkat min P berarti 1 per A pangkat P. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian sifat yang keenam, A pangkat P kali Q. Jadi A pangkat P Q. Kemudian yang ketujuh, A pangkat 1 per Q dikali P. Berarti A pangkat P per Q. Kemudian yang kedelapan, dalam kurung AB dipangkatkan P. Berarti masing-masing dipangkatkan dengan P-nya. Yang kesembilan adalah sama dengan yang kedelapan. Kemudian yang ke-10, A per B pangkat P. A pangkat P per B pangkat P. Sampai sini dulu, coba Pak Anwar pengen tanya dulu. Bisa dipahami sifat-sifat eksponen sebelum kalian masuk ke fungsi eksponen? Ada yang ditanyakan? Bisa, Pak. Ya. Paham ya? Nggak ada yang ditanyakan, Pak. Iya. Paham. Kemudian, fungsi eksponensial. Apa sih sebenarnya fungsi eksponensial itu? Ini nanti materinya akan Pak Anwar share atau akan Pak Anwar bagikan ke dalam WA Group atau ke dalam Google Classroom. Jadi silakan kalian tinggal download materi ini ya. Oke? Paham ya sampai sini ya? Ya, Oke. Pak. Ini aja untuk mengingatkan kembali materi-materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke. Setelah ini silakan kalian masuk ke dalam kelompok masing-masing dan silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Sebentar. LKPD-nya sudah kalian terima kan semuanya? Sudah. Sudah, Ya, Pak. oke. Ya. Khawatir ada yang lupa, Pak Anwar akan share lagi LKPD-nya ya. Ya. Silakan kalian masuk ke dalam kelompok kalian masing-masing di situ dan diskusikan LKPD yang sudah Pak Anwar berikan. Dua 20 menit nanti jam 2:15 kalian boleh gabung kembali untuk memaparkan hasil diskusi yang sudah kalian dapatkan bersama teman-teman kalian ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Itu LKPD-nya, silakan kalian isi nama anggota kelompoknya itu. Jadi silakan kalian di situ isi kegiatan 1 yang nanti akan dipaparkan oleh kelompok 1. Nah, itu silakan kalian untuk mengerjakan LKPD. Waktunya kurang lebih 15 menit lagi ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1, udah sampai mana pekerjaannya? Udah sampai mana? Halo? Udah sampai yang ini, Pak, yang Nomor berapa? Sampai nomor berapa? sampai nomor 4. Oke, lanjutkan ya. Semangat. Kelompok Ya. 2. Kelompok 2 sudah sampai mana mengerjakan LKPD-nya? Kesimpulan, Pak. Oke, bagus. Kemudian kelompok 3 sudah sampai mana mengerjakannya? Yang tabel itu, Pak, tabel fungsi eksponensial. Bagus. Lanjutkan ya, yang semangat mengerjakannya. Kemudian kelompok 4 udah sampai mana mengerjakannya? Masih kegiatan 3, Pak. Saya akan mempresentasikan dari hasil kegiatan 3. Pada nomor 1, grafik Y sama dengan 2 pangkat X min 1, bilangan pokok 2, X dikurangin 1, untuk konstanta tidak ada, titik potong sumbu Y 0,1/2, titik potong sumbu X tidak ada, bentuk kurva monoton naik, asimtot sumbu X atau garis Y sama dengan 0.
Yang nomor Terus? 4, grafik 1/2 pangkat X tambah 1, bilangan pokok 1/2 pangkat X, sedangkan konstanta 1. Titik potong sumbu Y itu 0,2, titik potong sumbu X-nya tidak ada, bentuk kurva monoton turun. Bagaimana kaitan antara grafik fungsi eksponensial dan grafik pertumbuhan penduduk tersebut? Kaitannya, grafik pertumbuhan penduduk membentuk kurva fungsi eksponensial. Berdasarkan grafik tersebut, bagaimanakah jumlah penduduk pada tahun 2020? Diketahui pada tahun 1930 60 juta penduduk. Pada tahun 1940 70 juta penduduk. Dan seterusnya. Setiap 20 tahun ke depan penduduk menambah 10 juta. Gimana ya? Iya, pada terus? tahun 1961 sampai 1971 penduduk menambah 20 juta per 10 tahun. Dan 1981 sampai tahun 2000 penduduk menambah 30 juta per 10 tahun. Jadi pada tahun 2020 bisa dihitung bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk adalah 270 juta. Yang memetakan setiap kali elemen bilangan real ke fx sama dengan x dengan terus a lebih besar dari 0 dan a sama dengan 1. 1. Kurva terletak di atas sumbu x. Oke. 2. Memotong tegak lurus sumbu hanya di titik dalam kurung 0,1. Yang keempat, monoton naik dari kiri ke kanan. Yang kelima, monoton turun dari kanan ke kiri. Ke kanan juga. Oh iya. Terus? Yang keenam, mempunyai fungsi invert. Ini ada yang ditanyakan sebelum Pak Anwar tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ada yang ditanyakan ya? Ditanyakan cukup, atau tidak? Cukup. Sudah cukup. Oke. Sebelum Pak Anwar menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, coba Pak Anwar pengen tanya dulu ke Adit. Nah, coba Adit, barusan menjelaskan materi apa Pak Anwar barusan? Tentang materi fungsi eksponensial, Pak. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa membekas di ingatan kalian dan juga nanti bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas yaitu materi dari yang sekarang fungsi eksponensial. Minggu depan kita akan masuk ke materi fungsi logaritma. Nah, LKPD, modul, kemudian media akan nanti Pak Anwar share 1 hari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke? Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Anwar cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang sudah semangat belajar. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Oke? Oke, Pak.